Ya, tensi politik tanah air memanas pasca Ketua Umum Partai Demokrat melontarkan tudingan ada lingkaran Jokowi yang ingin merebut paksa partainya. Nama Muldoko disebut sejumlah kader Demokrat sebagai dalang kudeta. Bantahan sudah disampaikan Muldoko, ia mengatakan jangan mengganggu Presiden Joko Widodo. Benarkah ada upaya perebutan Partai Demokrat yang direstui oleh Presiden Jokowi? Ada apa sebetulnya yang terjadi di internal partai berlambang Mercy? Kita akan coba diskusikan pada malam hari ini. Istana dan juga prahara kudeta Partai Demokrat dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Pak Jarod Saiful Hidayat, Ketua DPP PDI Perjuangan. Pak Jarod, selamat malam, Pak. Selamat malam, Renhard. Baik, dan ada Bang Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Bang Adi, selamat malam, Bang Adi Prai. Selamat malam, Reinhard. Baik. Selamat malam, Bang Jarod. Kami juga masih menunggu kehadiran dari perwakilan Partai Demokrat yang sebelumnya ada Bang Andi Malarangeng. Tapi kami akan informasikan berikutnya bagaimana dengan Partai Demokrat. Jadi sebelum ke situ saya akan ke Bang Adi Praitno terlebih dahulu. Bang Adi Praitno sudah membaca pasti konstelasi sejak kemarin sampai dengan hari ini, sampai tadi siang ada konvers dari sejumlah senior Partai Demokrat. Apa yang Anda lihat, Bang Adi Praitno, dari rentetan ini, dari mulai tudingan terhadap istana, kemudian problem di internal Partai Demokrat, sampai Pak Muldoko yang kemudian disebut-sebut menjadi inisiator untuk mengkudeta Partai Demokrat? Tentu banyak variabel yang bisa dijelaskan terkait kisruh isu kudeta Partai Demokrat ini, Reinhard. Pertama, saya melihat ada sesuatu yang cukup serius yang saat ini sedang dihadapi oleh Partai Demokrat, yaitu tentang adanya kudeta yang dilakukan oleh pihak eksternal yang berkoalisi dengan pihak internal yang kebetulan itu berbeda secara politik dengan AHY saat ini. Kenapa saya sebut sebagai isu krusial? Biasanya Demokrat kalau cuma kritik biasa, bully dan nyinyiran biasa, itu cara ngeresponnya cukup melalui Twitter atau statement pernyataan sikap yang dirilis melalui media massa. Tapi konferensi pers yang disampaikan oleh Ketua Umum AHY dalam konteks ini merupakan satu sinyalmen. Ada sesuatu yang luar biasa yang sedang menerpa Demokrat saat ini, yaitu tentang upaya untuk mengkudeta, menurunkan AHY sebagai ketua umum di tengah jalan dengan cara-cara yang inkonstitusional tentu saja. Ini yang kemudian ramai yang ditangkap oleh publik. Yang kedua yang paling penting adalah ini kan tuduhan yang cukup serius. Ini kan kalau tidak terbukti berarti itu adalah sebagai salah satu bukti fitnah, hoax dan bahkan mencemarkan nama baik. Apalagi ada Pak Muldoko disebut di situ. Nah, yang menjadi pertanyaan publik adalah kalau memang statementnya AHY, tudingan Partai Demokrat ini tidak berdasar, hoax, fitnah dan mencemarkan nama baik, kenapa tidak diproses secara hukum? Itu jauh lebih elegan untuk melihat apakah Demokrat statementnya ini bisa diukur atau hanya sebatas cari panggung politik, kan ukurannya adalah hukum nantinya. Jadi saat ini adalah pekerjaan rumahnya membuktikan bahwa memang benar-benar ada upaya kudeta itu yang dilakukan oleh Pak Muldoko, katakanlah begitu, karena yang disebut oleh beberapa kader adalah Pak Muldoko. Tapi melihat perkembangan politik itu, apakah Anda melihat bahwa ada kemungkinan bahwa politik pecah belah seperti ini dilakukan? Terlepas dari isu tentang politik pecah belah, yang jelas saat ini Demokrat sedang dihadapi pada satu prahara politik yang cukup luar biasa. Adanya intervensi dari pihak eksternal yang disebut sebagai lingkaran ring satu, yang berkongsi dengan pihak-pihak internal yang dalam tanda kutip saat ini berbeda mazhab secara politik dengan AHY. Ya, itu yang saya sebut sebagai prahara. Inilah kemudian ujian nyata bagi AHY ke depan. Apakah statement-statementnya politik ini hanya sebatas gimmick politik, hanya sebatas playing victim, atau hanya sebatas hal-hal yang berkaitan dengan menaikkan elektabilitas Demokrat, atau memang tuduhan itu cukup beralasan, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya saat ini belum melihat bantahan secara serius yang dilakukan oleh pihak-pihak terduga itu. Kalau memang AHY itu fitnah, hoax, dan mencemarkan nama baik, saya kira harus ada langkah hukum yang harus dilakukan dong. Menyangkut kredibilitas nama orang, ada Pak Muldoko. Kalau yang lain saya kira karena bukan pejabat publik, saya kira tidak terlampau penting. Tapi sudah menyangkut KSP, menyangkut Muldoko, dan di situ menyebut nama presiden. Ini penting untuk dijaga marwahnya, Reinhard, untuk mengkelirkan bahwa persoalan ini sebenarnya nyata adanya. Atau hanya sebatas
gimmick politik Oke. untuk menghangatkan suasana yang sedang berkembang. Nah, itu nyata atau tidak? Mari kita akan tanyakan ke Bang Herzaki Mahendra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat. Selamat malam, Bang Herzaki. Ya, malam suara saya kedengaran? Kedengeran Bang Herzaki. Sudah ada Pak Jarod, sudah ada Bang Adi Praitno juga yang bergabung. Bang Herzaki, saya akan langsung saja menanyakan kepada Anda. Tadi Bang Adi Praitno sudah mengatakan bahwa ini adalah tudingan serius karena melibatkan Kepala KSP Pak Muldoko. Ini juga sudah disampaikan oleh kader-kader Partai Demokrat di sosial media, pernyataan juga oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Apakah ini kemudian disertai dengan bukti-bukti yang konkret, yang kuat, Bang Herzaki? Ya, makasih. Jadi jelas sekali Bang Renhat ya, kalau dari kami tidak akan bicara kalau kami tidak punya bukti yang konkret. Ini awalnya bermula dari sebulan yang lalu, bagi kami ini hanya kayak ada laporan informasi kecil saja. Oke. Ada beberapa kader yang tidak punya hak suara, yang sempat biasalah gitu. Tapi kemudian ternyata dalam 10 hari yang lalu ada kader-kader kami pemilik hak suara dari berbagai tingkatan, dari tingkatan kabupaten kota maupun provinsi, dan juga bahkan pusat, tapi pusat tidak punya hak suara ya, itu melapor kepada kami menyampaikan bahwa mereka ada yang menghubungi, kemudian ada yang mengajak ketemu, bahkan sampai diminta datang ke Jakarta dengan janji akan diberikan bantuan COVID atau bantuan bencana. Ini beda daerah, beda janji nih. Oke. Gitu, ya kan? Beda daerah, beda modusnya gitu. Beda modusnya macam-macam nih gitu loh ya kan. Kemudian pada saat datang ke Jakarta ternyata setelah bertemu, kemudian di ruangan itu bukan hanya salah satu ada pengurus Demokrat saja nih ternyata, tapi juga ada mantan pengurus yang pernah membuat Demokrat rusak di masa lalu gitu. Oke, sampai Kemudian akhirnya ke Pak Muldoko bagaimana tuh Bang Herzaki? Nah, di situ pertemuan di situ diskusi ujung-ujung malah bahas mengenai KLB, rencana KLB dan bicara mengenai Capres 2024. Dan mereka sampaikan kalau KLB ini terjadi dan kita punya nih calon ketua umum yang bagus dan bisa menjadi calon presiden. Gitu loh. Kemudian setelah itu dibawalah mereka bertemu di tempat yang sama, di hotel yang sama. Ingat ya, ini bukan di rumah loh, ini di hotel gitu loh, di hotel yang sama. Di hotel kemudian terjadilah pertemuan di situ gitu loh, ya kan, dan sudah menunggu ternyata sosok ini yang kemudian kita sudah banyak bicara kemarin. Mesti diingatkan kalau kami mau pertegas kembali, kami ini tidak ada satupun tuduhan kami kepada Bapak Jokowi. Ini mesti diingat. Karena kami dalam surat kami juga kami jelaskan dengan tegas dan jelas, Bapak, ini ada pejabat penting di dekat Bapak yang melakukan aktivitas seperti ini. Kami sebutkan nama di dalam surat itu. Kemudian kami sebutkan bahwa ada pencatutan nama beberapa menteri dan pejabat pemerintahan, bahkan ada pencatutan nama Bapak di sini. Baik Bang Herzaki. Tapi kalau kita lihat tweetnya dari Andi Arief ya, Ketua Bapilu Partai Demokrat, ini direstui oleh Pak Jokowi. Lagi-lagi, ini kami ada juga screen capture-nya bahwa dugaan atau inisiator ini Pak Muldoko ini direstui oleh Pak Jokowi. Itu kan bukankah itu juga sebuah tudingan juga sebetulnya, Bang? Yang gimana maksudnya, Mas? Tadi? Ya, ada pernyataan dari Andi Arief, Ketua Bapilu Partai Demokrat, bahwa gerakan ini direstui oleh Pak Jokowi. Gerakan kok nggak ada ini pembicaraannya, bahwa banyak yang bertanya siapa orang dekat. Itu tweet yang itu maksudnya. Ya kan? Orang dekat. Atau yang mana nih tweetnya nih? Ini tweetnya mengatakan bahwa, ini saya akan bacakan ya. Saya akan bacakan tweet dari Andi Arief. Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat. Jawaban saya KSP Muldoko. Kenapa? AHY berkirim surat ke Pak Jokowi karena saat mempersiapkan pengambil alihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi. Nah, ini yang kami sampaikan di dalam surat itu. AHY ketum kami jelas sekali menyampaikan, Pak, ini ada yang berusaha mengambil alihan Partai Demokrat, ya, dan menyatakan dapat restu Bapak. Di surat itu kami sampaikan. Gitu. Mohon Pak diklarifikasi gitu. Kenapa? Ini ada yang mencatut nama. Itu jelas sekali di surat, dan makanya pada saat respon pun kami jelaskan hal yang sama gitu loh. Kami kenapa bersurat dulu? Itu tadi kami menjaga Bapak Jokowi justru dari orang yang suka mencatut nama dan gemar mengadu domba. Jadi ini sangat jelas gitu. Jadi ini mencatut nama maksud dari Partai Demokrat ya? Iya, karena ini di sini kenapa berkirim surat? Kalau enggak buat apa kami kirim surat? Kalau ternyata kami tahu pasti itu Pak Jokowi. Baik. Kami langsung tembak aja, buat apa kami kirim surat? Baik, gitu. saya ke Pak Jarod. Pak Jarod, ada nama Pak Jokowi disebut meskipun tadi Bang Herzaki mengatakan tidak menuding ada Pak Jokowi di balik ini. Apa tanggapan PD Perjuangan sebagai partainya Pak Joko Widodo, Pak Jarod? Ya,
ya, saya sebetulnya enggan ya untuk mengomentari tentang persoalan internal Partai Demokrat. Ini kan sebetulnya ranahnya persoalan konsolidasi internal di Partai Demokrat. Tetap persoalannya jadi lain ketika nama Pak Jokowi dibawa-bawa di sini. Dan siapapun pasti paham bahwa Pak Jokowi itu kader PD Perjuangan. Sejak jadi wali kota, Nur sampai dengan diusung sebagai presiden. Ya, oleh karena itu ya terpaksa lah saya harus sampaikan beberapa hal terkait ini. Yang pertama, jelas tidak mungkin Pak Jokowi katanya ya mengintervensi keberadaan rumah tangga partai politik apapun juga. Partai politik itu ya harus mampu mengatasi persoalan-persoalan itu sendiri. Dengan adanya kasus seperti ini, akhirnya kita juga tahu bahwa ada persoalan konsolidasi yang tidak begitu bagus di Partai Demokrat. Jadi tahu publik. Ya, oleh karena itu sebetulnya sebaiknya ya persoalan-persoalan internal partai selesaikan di internal partai. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin saya mendengar klarifikasi dari Muldoko. Kalau urusannya dengan Pak Muldoko, ya selesaikan dengan Pak Muldoko, kan gitu kan? Jangan sekali-sekali ya gampang-gampang kemudian menyangkut nama Pak Jokowi. Sehingga kesan di publik itu seakan-akan Pak Jokowi mengintervensi keberadaan partai politik, yaitu di Partai Demokrat. Dan menurut kami itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ingat, PD Perjuangan juga pernah mengalami ya berada 10 tahun di luar pemerintahan. Dan tidak pernah menyampaikan persoalan-persoalan konsolidasi internal partai itu keluar. Kemudian mengalami tekanan yang luar biasa, intervensi yang luar biasa dengan kekerasan ya pada saat belum menjadi PD Perjuangan, saat menjadi sampai serangan peristiwa 27 Juli. Itu pun Ibu Ketua Umum itu menanggapinya apa? Yang melalui jalur hukum. Karena sudah menyangkut masalah yang serius, yaitu pengambilan secara paksa, rebutan kantor secara paksa. Nah, hal-hal seperti ini, kalau saya lihat, saya mohon maaf sekali, ini menunjukkan ya bagaimana kualitas kepemimpinan seseorang. Saya sudah lama sekali di maksud Anda, maksud Pak Jarod, kualitas kepemimpinan Mas Agus Harimurti Yudhoyono, begitu Pak Jarod? Ya, jelas. Ya, oleh karena itu persoalan-persoalan seperti ini selesaikan di dalam. Ya, kita tidak ikut campur. Kalau hal seperti ini diumbar ke publik, gitu kan ya, itu menunjukkan justru kalau menurut saya itu kelemahan. Persoalan internal selesaikan internal, gitu kan. Ini juga menyangkut masalah jam terbang seseorang. Kalau kepemimpinan itu dibangun dari bawah, ya, itu akan semakin kokoh dan kuat dan akan solid. Beda kalau kepemimpinan itu datang dari atas. Sekarang kalau saya ingin bicara simpel saja, apa yang kurang dengan Partai Demokrat? Ketua badan pembinanya itu Pak SBY, gitu kan? Ketua umumnya Pak AHY, wakilnya Bas, ya, kuat sekali gitu ya. Oleh karena itu partai politik ya, siapapun juga ya tidak perlu takut, tidak perlu panik, tidak perlu khawatir apabila ada intervensi dari luar. Baik. Dong dengan konsolidasi internal, Pak Jarod, mengumbar ke publik, apalagi ya nyangkut-nyautkan dengan yang lain. Pak Jarod, Pak Jokowi. Ya, Pak, maaf saya potong Pak, tapi kalau kemudian sebagai parpol yang merasa diintervensi oleh seseorang yang itu ada di lingkaran istana, diduga seperti itu, kemudian berkirim surat kepada presiden, apakah itu kemudian menjadi salah juga Pak Jarod? Kalau menurut saya itu salah alamat, ya. Salah alamat kalau kirim surat kepada Pak Jokowi. Harusnya kirim suratnya itu kepada Pak SBY. Karena beliau sebagai ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Harusnya diajak berkoordinasi, berkomunikasi untuk menyelesaikan persoalan internal partai. Ya, kalau berkirim surat kepada Pak Jokowi ngapain? Salah alamat. Baik. Ini baik. logikanya aneh. Ya, baik Bang Herzaki. Nanti logikanya yang akan disampaikan oleh Anda saya sampaikan usai jeda berikut. Kami harus break terlebih dahulu. Bagaimana Anda menjawab soal harusnya ini salah alamat dikirimkan ke Pak SBY? Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Baik, langsung ke Bang Herzaki. Kalau Pak Jarod melihat ini salah alamat kalau dikirimkan ke Pak Jokowi, suratnya harusnya ke Dewan Pembina Anda, Pak SBY, dan ini adalah problem internal Partai Demokrat. Bagaimana Anda menjawab itu? Ya ini pertama mesti dipahami dulu bahwa ini ada intervensi, udah jelas sekali. Kenapa? Intervensi dari? Ya dari kekuasaan Oke. yang oknum kekuasaan menurut saya. Oke. Di sini. Menurut kami adalah oknum kekuasaan karena ada sosok orang dekat Pak Presiden ya, itu kemudian mencoba mendekati kader-kader kami gitu loh. Itu sederhana. Kalau sebelumnya ada riak kecil kami biasa saja. Yang menjadi masalah kader-kader kami ini marah semua dan kecewa. Kok datang ke Jakarta awalnya dijanjikan mau dikasih bantuan untuk bencana karena lagi banyak yang kesusahan dan juga COVID ya. Tapi kok ujung-ujung malah bicara mengenai KLB dan Capres gitu loh. Ini satu hal mesti dipahami. Jadi bukan kader-kader kami yang tidak solid atau apa. Terbukti apa? Mereka semua kembali kepada kami semuanya melaporkan ada situasi kayak gini dan mereka kemudian buat kebulatan tekad surat. Semua ini hampir 100% sudah terkumpul surat kebulatan tekad dari DPD maupun DPC dan mereka sangat kecewa sekali dengan adanya kader yang melakukan itu. Dan mereka minta kader dan mantan kader itu ditindak. Tapi kami bilang mantan kader tidak bisa kami otak-atik. Nah yang menjadi masalah adalah ini intervensi kekuasaan diri dalam konteks tadi oknum menurut kami ya. Kenapa kok bisa-bisanya ikut-ikutan seperti ini gitu loh. Ini kan menjadi presiden yang tidak baik gitu loh. Apalagi pakai mencatut nama beberapa menteri dan pejabat tinggi dan kemudian mencatut Bapak Presiden. Loh ini mencatut nama Pak Presiden Jokowi. Masa saya buat suratnya atau ketemu kami buat suratnya ke Pak SBY. Ini presiden sekarang itu masih Pak SBY ya. Ini saya agak bingung ini. Kan presiden sekarang Pak Jokowi. Ya kita suratnya ke Pak Jokowi dong. Pak ini kita kasih tahu ada pejabat inti lu, pejabat Bapak ini yang kayak gini. Bapak tahu nggak? Apalagi dia catut-catut nama Bapak loh. Dia catut-catut nama anak buah Bapak yang lain di kabinet gitu loh. Nah ini makanya saya bilang ini ada legal fallacy dan apalagi kemudian mengkaitkannya dengan kepemimpinan yang tidak solid. Mohon maaf sekali. Mohon ini sekali lagi sedikit lagi bahwa mohon dilihat beberapa survei terakhir. Demokrat naiknya tinggi luar biasa loh trennya dan mohon maaf partainya Pak Jarod itu mungkin partainya Pak Jokowi lagi sedang proses yang agak berbeda nih, lagi ada penurunan. Tapi bagi kami, yang kami sayangkan kenapa kemudian dibawa-bawa ini seakan-akan pertempuran antara Pak SBY AHY atau dengan Pak Jokowi. Enggak sama sekali, justru kalau kami mendukung Pak Jokowi, ya kami cinta dengan Pak Jokowi, ya cinta dengan cara kalau kebijakan baik kami dukung, kalau yang kebijakan kurang baik buat masyarakat kami kritik gitu. Ya kan, kami buat surat gitu loh. Dan jangan bawa juga ini antara biru dan merah, tidak ada, ini ada oknum dalam kekuasaan yang kami minta, tolong Pak, kami laporkan kepada Pak Jokowi, gitu loh. Kalau emang tidak ada kaitan dengan Pak Jokowi, ya langsung ambil tindakan dong, gitu loh. Ya kan, jangan otak-atik rumah tangga kami nih, gitu. Itu aja, sederhana. Ya, tapi kan kemudian pernyataannya adalah yang datang ini ada di lingkaran Pak Jokowi, kemudian ini ada direstui dan sebagainya. Itu akhirnya membuat spekulasi bahwa ini memang ada campur tangan istana mungkin di dalamnya. Meskipun tadi Anda katakan ini adalah oknum. Ada statement, Mas, bahasa Bang Aasu sangat jelas gitu. Karena kenapa kami bersurat? Karena katanya direstui oleh Pak Jokowi. Loh kami kan kaget, masa Pak Jokowi orangnya kayak gitu. Makanya kami buat surat. Kami nggak percaya, makanya kami buat surat. Kalau kami percaya Pak Jokowi orangnya tidak demokratis, ngapain kami buat surat? Ya kami umbar aja langsung ke media. Dan Partai Demokrat betul-betul yakin memiliki bukti-bukti ya bahwa ada upaya perebutan paksa itu. Benar, ada bukti-bukti. Kami sudah BAP kan Mas juga. Semua kader yang melapor kepada kami sudah ketemu tadi dengan sosok oknum kekuasaan tadi ya. Itu sudah ketemu. Mereka kemudian semua melapor. Kenapa melapor? Karena mereka ketakutan. Karena kalau mereka nanti nggak mendukung, mereka takut sekali itu. Mereka akan ada ancaman, intimidasi terhadap mereka maupun kader mereka. Nah ini kita masih tahu nih mas psikologis kader-kader kami ini menurut kami karena kaget tadi. Nah ini yang mesti sudah bertemu lalu hasilnya apa Bang Herzaki? Setelah ketemu dengan kami, dengan kader ya, mereka tuh kayak ditakut-takuti gitu loh, ya kan, bahwa ini segala apa. Kemudian mereka ujung-ujungnya, kemudian malah melapor kepada kami gitu loh mas. Melapor, menyampaikan, Pak ini kok ada kayak gini ya, ada pengurus yang mengajak ini ke kita dan membawa-bawa ada yang dulu merusak Partai Demokrat karena korupsi. Kemudian juga ada figur yang kekuasaan ini gitu loh, oknum lah kita sampaikan gitu loh. Nah kira-kira gitulah mas, maksudnya ya jangan sampai juga
kita kan nggak mau, makanya ada fitnah-fitnah itu, orang bilang pertentangan kita dengan Pak Jokowi atau biru dan merah. Nggak ada, Mas. Kita nggak mau aja Pak Jokowi ini sudah mempercayakan ada sosok yang sangat dekat dengan dia ini untuk membantu dia dong menghadapi pandemi dan krisis ekonomi. Baik. Jangan malah masa ngomong capres-capres, emang ketua parpol. Baik. Saya ke Bang Adi Praitno. Bang Adi Praitno, ada tanggapan dari Anda, Bang? Atau begini, ini apakah problematika internal atau kemudian memang ini sudah ada kaitannya sekali dengan benang merah politik, apalagi menuju ke 2024? Ya, ini kan sudah terjadi menjadi konsumsi publik ya. Saling bantah kanan kiri, tudingan sudah dilancarkan, bantahan juga sudah dilancarkan. Jadi saya ingin mencoba untuk menggunakan perspektif hukum sedikit, Reinhardt. Jadi Demokrat harus bisa menunjukkan dengan bukti-bukti valid bahwa ada intervensi yang dilakukan oleh Kepala KSP, Pak Muldoko, sebagai pihak outsider dalam upaya kudeta ini. Apa buktinya? Minimal ada testimoni dari orang yang dikumpulkan, ditemui, yang dijanjikan, diberikan iming-iming, dan terus diminta untuk melakukan kongres luar biasa itu. Kalau bisa, ada foto-foto yang kemudian menegaskan, ada pertemuan mereka yang tidak dilakukan di rumah, tapi di hotel. Ini kan bukti forensik untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Partai Demokrat ini adalah nyata adanya, bukan suatu hal yang sumir. Yang kedua, dari segi pihak yang tertuduh misalnya, seperti Pak Muldoko dan KSP juga harus mampu menunjukkan apakah tuduhan-tuduhan yang berupa bukti forensik itu palsu, hoax, ataupun hanya sebatas mencemarkan nama baik. Kalau itu yang terjadi, maka apa yang disampaikan oleh AHY dan Demokrat kayak diproses secara hukum. Sekali lagi ini Reinhardt, menyangkut nama baik KSP, menyangkut nama baik Istana, dan menyangkut nama baik Pak Muldoko yang saat ini dipercaya sebagai kepala KSP dan tentu saja sebagai pejabat publik. Inilah kemudian pertarungannya itu adalah tidak lagi pada persoalan bantah-membantah, omong-omong di media sosial, ya gitu. Tapi harus berupa bukti forensik. Baik, Bang Adi Praitno. Supaya ada progres dari satu perdebatan, di mana publik sebenarnya ingin menunggu. Siapa sih yang ingin berpolitik dan tidak benar? Siapa sih yang politik? Ataukah hanya provokasi sedang berkembang saat ini? Biar semuanya clear. Tunjukkan bukti-bukti itu. Dan tunjukkan juga bantahan-bantahannya yang kemudian itu sangat rasional yang bisa diterima secara luas oleh masyarakat. Oke, baik. Bang Adi, bahwa kemudian kita tahu bahwa siang tadi juga ada konvers yang dilakukan oleh entah ini kemudian senior kah atau mantan kader atau apa dari Partai Demokrat yang juga mengatakan bahwa memang ada pertemuan, bahwa memang ada upaya untuk menggandeng Pak Muldoko. Nah, itu bagian dari riak-riak saja atau seperti apa, Bang Adi Praitno? Pertama begini, Reinhardt, kalau yang mencoba untuk melakukan kudeta terhadap pimpinan Ketua Umum Partai Demokrat AHY, saya kira tidak ada persoalan. Itu sah dan konstitusional. Dan tentu ada mekanisme partai yang kemudian akan diterapkan kepada kader-kader yang dianggap membangkang itu. Yang menjadi problem adalah ketika ada pihak outsider, bukan orang partai. Dia itu mencoba untuk menjadi bagian dari intervensi itu. Itu yang ramai. Apalagi misalnya pihak eksternal ini adalah orang yang saat ini cukup dekat dengan lingkaran istana. Disitulah kemudian persoalan yang sederhana. Kalau Pak Marzuki Ali, Joni Allen yang disebut sebagai aktor kudeta itu, yang mencoba untuk melakukan kudeta, saya kira tidak ada persoalan. Mereka adalah orang partai, gitu ya. Mereka pernah membesarkan partai. Yang menjadi persoalan dan tidak elok itu ketika ada nama Pak Muldoko, yang sekali lagi itu harus dijaga marwah dan nama besarnya sebagai pejabat negara, sebagai elit KSP dalam konteks kudeta ini. Itu yang saya maksud sebagai upaya untuk mengklarifikasi semua persoalan, supaya jelas siapa sebenarnya aktor yang bermain dan siapa aktor-aktor yang layak untuk dipersalahkan dalam konteks ini. Oke, baik. Pak Jarod, tadi Bang Herzaki juga menegaskan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan bukan mempertentangkan antara Demokrat dengan Pak Jokowi, bukan antara merah versus dengan biru. Tapi menurut Anda, apakah dengan presiden ini atau dengan tensi politik yang mulai memanas ini seberapa besar mempengaruhi atau berpengaruh terhadap citra Pak Jokowi? Karena dari tadi Pak Jarod juga menyoroti soal ini, menyangkut juga soal Pak Jokowi, kader Partai PD Perjuangan, dan lain sebagainya. Menurut Anda seperti apa? Tapi kita bahasnya nanti di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Pak Jarod, tadi Bang Herzaki dari Partai Demokrat menekankan bahwa ini bukan antara merah versus biru, bukan untuk antara Demokrat dengan versus Pak Jokowi sebenarnya. Bagaimana tanggapan Anda seperti apa, Pak? Iya, memang
makanya tadi saya sampaikan, Pak, ya ini persoalan internal Demokrat. Ini kami tidak ikut-ikut. Jadi ini tidak ada persoalan antara Partai Demokrat dengan PD Perjuangan. Silakan, ini urusan internal dari Partai Demokrat, selesaikan. Ya. Tetapi sekali lagi, ya jangan sedikit-sedikit kemudian menyangkutkan dengan Pak Jokowi, gitu loh. Karena saya tahu betul bahwa Pak Jokowi itu orang yang sangat demokratis dan tidak pernah mengintervensi. Kalau itu persoalan dengan Pak Muldoko secara pribadi, silakan ingat bahwa Pak Muldoko itu adalah Panglima TNI di masa Pak SBY. Ya, artinya kan juga sudah dekat dengan Pak Muldoko. Ya selesaikan. Ya. Tapi jangan menyangkut masalah-masalah terkait dengan misalnya Pak Jokowi dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tidak elok persoalan-persoalan internal partai, dinamika konsolidasi internal partai, kemudian diumbar ke publik. Ya, enggak semuanya jadi tahu bagaimana kondisi internal di partai tersebut. Ini tidak elok. Ya, selama ini kita belum pernah mendengar ya persoalan-persoalan di partai politik yang menyangkut dengan intervensi dan sebagainya itu dilakukan oleh partai politik yang lain. Semua partai politik itu pasti punya problems, ya, problems internal dan kepiawaian seseorang pemimpin ya itu akan ditunjukkan bagaimana dia bisa menertibkan kadernya, bagaimana dia bisa menegakkan ADART-nya, bagaimana dia bisa membangun soliditas ya loyalitas dari anggota partainya. Ya, ini yang perlu kami jelaskan. Nah, ini adalah urusan internal dari Partai Demokrat. Kami tidak ikut-ikut ya. Tapi jangan kemudian terus-terusan ya Pak Jokowi selalu dikaitkan dengan seperti ini. Apalagi kemarin Pak Muldoko juga sudah memberikan statement, tuh kan, ya, bahwa tidak ada kaitannya dengan pihak Pak Jokowi. Gitu kan, ini urusan betul-betul murni internal. Kemudian, ya, ini juga menyangkut masalah, mohon maaf sekali ya, memang bagaimanapun juga ya jam terbang dari seseorang itu akan diukur dari kemampuannya bisa mengendalikan, mensolidkan, mengatasi persoalan-persoalan seperti ini. Kalau partainya itu kuat, tentu saja tidak perlu takut dan terlampau khawatir dengan berbagai macam intervensi, apapun, sekuat apapun intervensi seperti itu. Ya, PD Perjuangan, saya sampaikan, itu juga pernah mengalami, ingat, berada di luar pemerintahan 10 tahun. Di masa Orde Baru ditekan seperti itu. Tapi justru itu bisa kita selesaikan dengan baik ya masalah konsolidasi internal ini tanpa harus ya curhat keluar dan kemudian menyalahkan pihak-pihak tertentu. Kalau ini persoalan menyangkut persoalan hukum, selesaikan dengan masalah hukum. Gitu loh. Sehingga bisa dibedakan. Apalagi sekarang ini kita semua lagi konsentrasi fokus untuk ya mengatasi pandemi COVID dan pemulihan ekonomi rakyat. Justru harusnya energi kita itu kita arahkan untuk mengatasi dampak pandemi COVID ini, serta mana kita bisa memberdayakan ekonomi kerakyatan, bukan kemudian melempar berbagai macam persoalan-persoalan internal yang harusnya bisa diselesaikan sendiri di rumah tangganya sendiri. Oke, itu baik. Pak Jarod, jadi kalau menurut Anda ketika ini diarahkan ke istana, ini kenapa menurut Anda? Apa bacaan politik dari Anda apa? Saya tidak membaca politik apa-apa, hanya mungkin ini terlampau baper lah kan gitu ya. Sedikit dikaitkan ke Pak Jokowi kan gitu, sedikit-sedikit Pak Jokowi kan begitu kan. Jadi saya juga tidak tahu bagaimana respon dari Pak Jokowi. Tapi mestinya beliau pasti senyum-senyum aja. Ini apa-apaan toh sebetulnya ya. Kalau terusannya dengan Pak Muldoko, selesaikan dengan Pak Muldoko. Gitu kan? Oke. Baik. Bang Herzaki, tanggapan dari Anda, Bang? Ya, kalau dari kami sih jelas sekali ini. Kalau kita ini berbicara bukan hanya untuk Partai Demokrat saja, tapi ada usaha intervensi terhadap partai politik yang merupakan elemen penting demokrasi di negeri ini. Ya, intervensi kekuasaan atau kita katakanlah oknum kekuasaan ini tentu tidak dapat dibiarkan gitu loh. Ya, karena bagaimanapun ini sangat tidak baik dan tidak produktif buat iklim demokrasi kita. Kita tahu sebelum ini jangan menutup mata lah gitu loh bahwa terjadi pengambil alihan partai berkarya misalnya gitu loh ya. Kemudian juga ada perpecahan di PAN dengan kemudian Partai Umat, kemudian ada perpecahan di PKS. Dan menurut penelitian
oleh Cornelius Leib, silahkan dibuka aja, itu adalah profesor di UGM, bahwa tidak ada satupun kudeta di partai atau pemberontakan di partai yang akan berhasil kalau tidak ada dukungan dari kekuasaan. Gitu. Sehingga sangat harusnya kita ini kenapa kita buka, agar ini menjadi pengingat kepada oknum-oknum kekuasaan yang berusaha memanfaatkan posisinya ya untuk mengambil alih partai atau untuk memecah belah partai. Apalagi kami kini telah menjadi partai penyeimbang yang sangat-sangat baik posisinya dan mendapatkan apresiasi dan intensi juga dari publik, atensi yang tinggi dari publik gitu ya. Mungkin menjadi sasaran lanjutannya gitu loh, entah siapapun itu. Mungkin tidak atas restu oleh Pak Jokowi, tapi kemudian menjadi isu besar pada saat nama Pak Jokowi dicatut dan nama menteri dicatut. Apa salahnya kami kemudian mengirim surat kepada Pak Jokowi untuk mengklarifikasi dan sekaligus menginformasikan ada timnya dia, ada timnya beliau, lingkar dalam beliau yang bersikap seperti ini gitu loh. Seharusnya kan lingkar dalam beliau yang sudah dapat amanah itu, dapat kepercayaan dari Pak Jokowi, bisa digunakan energinya buat membantu Pak Presiden. Kasihan rakyat lagi susah, ya. Kasihan Pak Presiden lagi bingung banget ngatasin pandemi dan krisis ekonomi ini gitu loh. Ngapain energinya dipakai buat mecah belah partai orang lain atau intervensi partai orang lain. Sibuk urusan COVID aja lah dulu. Itu aja nggak beres-beres kok gitu loh. Ngapain urusan orang lain. Gitu sih kalau dari kami. Baik, Bang Herzaki, tapi kalau menanggapi pernyataan dari sejumlah pihak yang kemudian juga menyoroti bahwa ini juga problem dari Partai Demokrat, problem internal. Yang tadi juga Pak Jarod juga sempat katakan. Kita juga tahu bahwa tadi siang tadi ada sejumlah mungkin senior atau apa di Partai Demokrat yang juga melakukan konvers, menyatakan memang membahas dari mulai awal Kongres, kemudian sampai dengan kepemimpinan AHY, kemudian juga sampai memang mencari sosok yang kemudian mungkin dilihat dari sosok Pak Muldoko yang bisa untuk mengembalikan kejayaan Partai Demokrat. Apa tanggapan Partai Demokrat soal itu? Gini Mas, mesti diingat, ini tolong senior-senior tolonglah ya, jangan terjebak dengan romantika masa lalu. Ingat dulu Demokrat bisa sukses, salah satu faktor besarnya adalah faktor Pak SBY tahun 2004 sampai 2014. Jadi janganlah merasa lebih besar dan lebih hebat, sehingga punya jasa luar biasa terhadap partai ini. Mereka punya kontribusi, tapi ingat faktor Pak SBY itu luar biasa sekali buat Partai Demokrat 2004 sampai dengan 2014. Setelah Pak SBY tidak lagi menjadi presiden, kemana mereka gitu loh. Ya, kemana kader-kader yang katanya hebat itu, kan? Kenyataannya mereka ini sekarang udah bukan siapa-siapa gitu loh. Ya kan, pada saat yang lain kami punya kader-kader yang sangat kuat dan solid yang semuanya terpilih menjadi anggota DPR RI, kepala daerah yang tetap loyal kepada kepemimpinan Ketum AHY. Terbukti mereka lah yang militan kader-kader ini. Tapi kemudian ada beberapa kader tua, mohon maaf, yang tidak terpilih di DPR RI dan ikut caleg dan macam-macam dan tidak punya posisi apa lagi. Dan bahkan ada yang sudah buat relawan politik yang di luar kami 3 tahun lalu, tapi kok masih sibuk-sibuk ngurusin Demokrat ya. Sedangkan pada saat dia ngurusin relawan itu kan sudah dianggap udah tidak ikut kami lagi dong, udah berseberangan jalan waktu itu dengan ketua umum yang dulu. Kok sekarang kayak paling berjasa dan paling udah cinta Demokrat. Itu jadi kami jadi ketawa aja dengernya gitu loh. Yang menjadi khawatir kalau misalnya itu pemilik suara, mereka bukan siapa-siapa Mas. Dan alhamdulillah semua pemilik suara DPD dan DPC seluruh Indonesia sudah menyatakan kebulatan mereka, sudah ngirim surat mereka semuanya, kita dukung Mas AHY dan seluruh kepemimpinan saat ini. Dan juga mereka bahkan sampai buat preskon juga di tiap daerah, padahal kita tidak ada minta sama sekali. Mereka kirim fotonya, kirim videonya, kemudian mereka posting di media sosial segala apa, dan kirim ke kami, ngasih tahu ini dukungan dari kami. Bahkan ada kader-kader ketua DPC dan ketua DPD yang khusus datang ke Jakarta, hanya ingin menyerahkan langsung dukungan itu kepada Ketum AHY. Di sini menunjukkan betapa Ketum AHY kepemimpinannya luar biasa. Belum sampai 1 tahun sudah begitu benar-benar memukau para kader dari level paling bawah sampai level atas. Kenapa? Karena kerja kami sangat nyata sebagai partai politik di internal maupun juga kemudian di eksternal dengan membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah COVID dan juga masalah bencana kemarin. Jadi jangan kecil-kecilkan masalah internal atau mungkin nggak tahu saya, mungkin agak mungkin ya kurang piknik mungkin sehingga hanya mikir ini masalah internal. Ini masalah besar, hati-hati ini. Agak ngiri saya, tapi kadang-kadang usia memang membuat ketajaman menurun sih dalam menilai sesuatu. Jadi kita mesti pahami juga gitu ya. Alhamdulillah muda adalah kekuatan Mas. Soal kemudian disampaikan Pak Muldoko bahwa ya jangan baper, kemudian soal kepemimpinan dan lain sebagainya, itu bagaimana Bang Herzaki? Ya kalau kita lihat sendiri Pak Muldoko kemarin pada saat preskon juga nervous, grogi, kayak banyak salah tingkah, ngomong gua gue, masa kelasnya KSP, Jenderal Bintang 4, kayak gitu gayanya Mas. Jadi sebelum dia bicara ke orang ngomong baper-baper mungkin
kelihatan sekali dari body language-nya nggak nyaman. Jadi kok kami nggak mau masuk lah Mas dalam hal-hal kayak gitu. Baik. Jadi kalau orang udah nggak nyaman mungkin ngomongnya asal ceplos aja. Oke. Kasihan aja beliau gitu Oke. kan. Mungkin lagi capek. Makanya nggak muncul hari ini. Mungkin lagi capek gitu. Ya kan? Ya, terakhir saya ke Bang Adi Praitno. Bang Adi Praitno, ini kan bergulir terus ya, tentu sebagai isu politik yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Anda membaca ini kira-kira muaranya akan kemana sih, atau apa dibalik kemudian isu politik yang ini dimunculkan ke publik ini? Ada 3 hal. Pertama, Demokrat ingin menunjukkan kepada publik bahwa Demokrat siap melakukan perang terbuka dengan siapapun, hak internal ataupun eksternal yang mencoba untuk merongrong dan kudeta Demokrat secara paksa. Itu jelas pesan politiknya. Makanya ada konferensi pers yang dilakukan oleh AHY secara langsung. Yang kedua, gitu ya, bahwa Demokrat menunjukkan kepada publik satu soliditas para pengurus di dalamnya dengan menunjukkan bukti-bukti dukungan DPC dan DPD yang ingin menegaskan bahwa Demokrat di era AHY ini adalah didominasi oleh anak-anak muda yang tidak memiliki dosa masa lalu, tidak memiliki dalam tanda kutip beban masa lalu yang akan melawan siapa saja secara total yang mencoba untuk mengganggu Partai Demokrat baik dari dalam ataupun dari luar. Yang ketiga, yang paling penting adalah saya melihat Demokrat dalam konteks ini sudah tidak lagi melihat faktor elektabilitas dan popularitas, sudah tidak peduli lagi persoalan apakah bully, apakah ini pencitraan, ataukah ini playing victim. Sepertinya sudah tidak peduli. Yang mereka bayangkan adalah bagaimana menegakkan marwah dan daulat partai ketika ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengintervensi dan apalagi melakukan kudeta itu. Nah, 3 hal itu yang saya tangkap. Kenapa press conference itu dalam banyak hal dilakukan secara langsung oleh AHY. Jadi ini melampaui batas elektabilitas, melampaui batas citra politik yang sedang dibangun, melampaui isu-isu popularitas lain menjelang 2024. Ini ingin menegaskan bahwa AHY dengan kepengurusan ini plus dan minusnya tentu siap melakukan perlawanan dalam konteks untuk mempertahankan soliditas Demokrat di rongrongan pihak manapun. Itu yang saya tangkap sih, Renhat. Ya. Tapi apakah ini juga simbol atau perang terbuka, tadi bahasa Bang Adi Praitno, perang terbuka antara Demokrat dengan pemerintah misalnya? Selama ini kan kita tahu Demokrat berada di tengah begitu, memposisikan diri. Tapi dari sini apakah kita bisa simpulkan bahwa tampaknya Demokrat sudah mulai berani berhadapan-hadapan dengan pemerintah? Saya kira tidak. Ini problemnya dilokalisir menjadi persoalan Demokrat dengan Ketua KSP Pak Muldoko, yang dituding menjadi aktor utama dalam konteks kudeta ini. Dan tak satupun misalnya kita melihat statement-statement elit Demokrat setelah konferensi pers kemarin itu yang menyerang langsung misalnya Jokowi, yang menyerang langsung PDIP ataupun partai penguasa lainnya. Just yang diserang itu adalah Pak Muldoko sebagai orang yang berada di lingkaran istana ring 1 saat ini. Selebihnya tidak ada, Rehat. Jadi murni ini soal dilokalisir menjadi persoalan Pak Muldoko versus AHY, Pak Muldoko versus Partai Demokrat. Tidak ada kaitannya dengan istana. Dan tidak ada kaitannya dengan partai-partai politik yang lain. Karena ini sudah terlanjur menjadi konsumsi publik, maka selesaikanlah dengan baik juga. Apa? Tunjukkan bukti forensik bahwa ada upaya kudeta yang dilakukan secara sistematis, merongrong Demokrat baik dari dalam dan dari luar sebagai panjang menuju 2024 itu. Itu yang sebenarnya ditunggu. Ketimbang saling berbantah, saling ngomong, saling tuding, saling klarifikasi, publik sudah malas dengan itu semua. Tapi kalau ada video, ada foto yang kemudian ditunjukkan, itu ada iming-iming misalnya logistik yang kemudian mengarah kepada upaya mempengaruhi kongres luar biasa terhadap sejumlah DPC dan DPD. Nah, itu baru menarik. Apakah bukti forensik itu valid atau adanya atau hanya hasil edit? Makanya saya sebutkan tadi, kalau statement-statementnya AHY dan Demokrat ini fitnah dan hoax dengan menuding Pak Muldoko dan yang lainnya itu kudeta itu hanya sebatas kebohongan belaka, maka AHY sebagai ketua umum layak diperkarakan secara hukum karena sudah mencemarkan nama baik pejabat negara lingkaran istana saat ini sebagai ketua KSP. Ya. Baik, Bang Herzaki artinya sudah siap ya menyampaikan narasi tapi juga sudah siap dengan semua bukti-buktinya? Kami ini sudah dari sebulan yang lalu menangkap informasi ini dan kemudian kami dialami sejak ada laporan dari 10 hari yang lalu. Makanya kami butuh waktu hampir 10 hari karena lagi-lagi kami kumpulkan bukti-bukti itu semua.
Wah, kita tidak minat sekali menyampaikan narasi yang tidak ada dasar dan bukti. Oke, baik. Kebijakan kami semuanya adalah policy based evidence atau semua berdasarkan data gitu loh. Oke. Ya, bukan punya kebijakan tapi dibuat-buat datanya. Nggak ada itu bukan kami itu. Mungkin yang lain kayak gitu, tapi kalau kami nggak gitu. Ya. Oke. Kami kok gitu. Ya. Pak Jarod, jadi agar tidak ada fitnah di antara kita mungkin ya, atau juga yang kemudian menyeret-nyeret Pak Jokowi, lagi-lagi mungkin Pak Jarod juga mendorong hal yang sama, bahwa silakan dibuktikan. Iya, karena kalau ini persoalan dengan Pak Muldoko, ya selesaikan dengan Pak Muldoko. Itu saja. Ya. Kemudian jangan mengkait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Ya, itu aja. Kalau ini persoalan internal Partai Demokrat, apapun dinamika di situ, ya kita berikan ya otonomi untuk bisa menyelesaikan. Ya, itu memang sudah kita berikan kewenangan kepada Partai Demokrat, kita nggak ikut-ikut gitu loh ya. Baik. Jadi antara partai tidak ada masalah, silakan itu urusan rumah tangga ya selesaikan sendiri. Itu aja. Baik, kita akan tunggu bagaimana kemudian dinamika ini akan berlanjut, karena tampaknya juga masih akan ada babak-babak berikutnya ini. Tapi yang jelas adalah bukti yang tadi juga kita bahas sejak awal, bahwa kalau Demokrat memang punya bukti jelas dan sudah di BAP-kan, mari kita akan lihat bersama-sama seperti apa perkembangannya ke depan. Terima kasih banyak Pak Jarod, terima kasih banyak Bang Adi Praitno, Bang Herzaki, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di CNN Indonesia Newscast pada malam hari ini.